Pak Sanjaya baru saja pergi. Di saat ini Nona sangat sedih. Jangan bahas masalah perusahaan dulu. Tapi Dewan Direksi... Ayo. Baik Nona. Baik Bu Rosa. Ini bagaimana ngomongnya ya? Perusahaan Sang Lila sudah bangkrut, tidak ada penopang lagi. Ini menurutku, Pak Sanjaya baru saja meninggal dan masih ada sedikit trending topik. Lebih baik jual saja formulanya. Kalau tidak, setelah lewat trendingnya, itu akan jadi sampai tidak diinginkan orang. Menurutku juga begitu. Pak Bambang, Pak Sanjaya baru saja meninggal. Apakah pantas kalian berbuat begini? Tapi tidak boleh mengorbankan perusahaan. Uang kami masih ada di dalam sana. Formulanya adalah hasil kerja keras ayahku. Siapapun jangan berharap menjualnya. Kalau begitu bagaimana dengan uang kami? Iya betul itu. Rosa, kami semua melihatmu tumbuh dewasa. Kau juga tidak boleh menyalahkan keputusan kami. Boleh saja kau tidak mau jual formulanya, asalkan dalam sebulan kau harus menutupi lubang sebesar 100 miliar dana yang ditarik klien. Kalau tidak... Semuanya ada di sini. Belakangan ini aku kesulitan keuangan. Janis, aku ingat dulu kau sangat suka dengan tas ini. Baru aku pakai sekali. Kau anggap saja pinjamkan aku. Setelah perputarannya berhasil aku akan... Rosa, kau juga tahu kan apa bedanya antara tas yang sudah lewat musimnya dan makanan sisa semalam. Sisa makanan di meja. Bahkan biarpun aku ingin milih, tapi... Rosa, sekarang ini kau sungguh sedang membutuhkan uang. Sudahlah, kita semua adalah teman. Tentu saja tidak boleh membiarkan Rosa jatuh, kan? Ini 10 juta, 10 juta. Itu sangat jauh sekali. Rosa, punyamu semua ini adalah barang second. Setelah dibawa pulang, harus disterilkan. 10 juta. Sudah lumayan tinggi harganya untuk harga teman. Betul itu, masih saja pilih-pilih. Masih berpikir kalau dirinya seorang yang bahkan sabun cuci muka saja harus pilih-pilih. Nona besar yang alergi dengan pembersih wajah biasa. Harga teman ini terlalu tinggi, aku tidak sanggup. Aku tidak mau jual lagi, silahkan pulang. Kau suruh aku kesini tapi tidak mau dijual, kau mempermainkanku. Ini tidak dijual, ini peninggalan ayahku. Apa-apaan kau? Beraninya kau mendorongku? Kau sudah gila ya? Sudah mau bangkrut masih saja berlagak sok. Siapa juga mau barangmu ini sudah kayak sampah. Sudah lama tidak suka denganmu. Ayah. Halo. Nona Rosa, aku staf properti Linyu mengenai proposal all domestic produk ASEAN tahun yang diajukan oleh perusahaan Anda. Penanggung jawab kami sangat tertarik. Sungguh? Tentu saja manajer kami menginap di Hotel Fox. Ingin mengundang Anda memperkenalkan proyeknya terlebih dahulu. Menurut Anda untuk waktunya? Oh, sekarang aku ada waktu. Oh, bagus sekali. Kalau begitu kita ketemu di hotel. Supir pengganti ya, tolong yang cepat bawanya. Aku sedang terburu-buru. Bu Rosa, kontrak dari properti Linyu sudah dikirim. Mereka minta kita untuk terlebih dahulu membayar 30% uang jaminan. Uang jaminan? Iya, mereka mendengar tentang perusahaan kita belakangan ini ada pembatalan pesanan dalam jumlah besar. Itu tidak boleh tanda tangan. Di saat kekurangan uang, hati-hati jangan masuk jebakan orang jahat. Perusahaan Linyu sebelumnya bernama perusahaan Gemilang, sukses dan kaya berkat usaha di bidang furniture dan pakaian. Belum pernah berkecimpung di bidang makanan. Jika mereka khawatir dengan risiko kerjasama ini, juga sangat menyukai proposal Anda. Kenapa tidak langsung saja beli idemu? Sebaliknya malah menyuruhmu serahkan jaminan dalam jumlah besar. Ya, halo. Apakah ini Nona Rosa? Aku sudah sampai di bawah. Kenapa mobilmu masih tidak kelihatan? Ini sama sekali bukan jalan ke hotel. Berhenti, berhenti. Maaf Nona, aku adalah supir pengganti untuk Anda. Dulu pernah bekerja di bidang properti selama 2 tahun. Barusan 3 tahun jadi menyela. Gunawan pekerja real estate malah bekerja dari supir pengganti. Daripada bekerja di bisnis properti, lebih baik berjualan ubi panggang. Sebelum mendapat pekerjaan baru, tentu aku harus mencari pendapatan untuk biaya hidup. Ayo. Barusan aku dengar analisismu, ternyata kau cukup cerdas. Jika tertarik, besok datanglah melapor ke grup Sanjaya. Terima kasih bos. Pak Gunawan, apa perlu atur beberapa orang ikut dengan Anda menyamar ke grup Sanjaya? Tidak perlu. Banyak orang bisa ketahuan. Grup Winter sudah terlalu lama berbisnis di luar negeri. Perlu segera mengakuisisi beberapa merek domestik yang terkenal sebagai batu loncatan. Perusahaan Shangri-La tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkannya duluan. Sekretaris, bodyguard, supir, semuanya aku. Kau tidak bisa hanya melihat saja. Aku beri kau banyak kesempatan untuk berkontribusi. Oh, sepertinya perusahaan Sanjaya benar-benar dalam kesulitan. Ya sudahlah, dengan begini aku bisa mendapatkan lebih banyak Mau informasi. kerjakan atau tidak? Sama sekali tidak masalah. Bu Rosa, untung Anda tidak tanda tangan di kontraknya. Orang yang bertanggung jawab di perusahaan Linyu ditangkap. Sepertinya yang aku pakai berbakat. Kalau punya bakat harus dibagi-bagi. Jangan sampai bakatnya terbuang. Baiklah. Ini, Hei, baiklah. bonus untuk karyawan, bantu aku serahkan. Baiklah. Gawat, Kalena pingsan. Sudah lebih baik. Apa-apaan ini Lena, aku... Bu Rosa, Supervisor Doni, sekarang pengajuan cuti aku sudah bisa disetujui kan? bukankah aku sudah bilang padamu pekerjaan yang ada di tanganmu masih belum selesai diserahkan semuanya? Supervisor Doni, kau jangan keterlaluan ya. Sekarang aku sedang hamil 7 bulan. Cuti melahirkannya ditetapkan oleh perusahaan 98 hari. Sudah sepakat boleh diatur sendiri. Tubuhku sekarang juga tidak mampu menangani pekerjaan ini. Dan aku harus meluangkan waktu untuk keluarga. Kenapa?
Aku harus memikirkan keluargamu. Aku bukan suamimu. Yang paling aku pikirkan adalah bagaimana kau menjalankan tugas di posisimu. Apa kau bisa berikan hasil sesuai jadwal? Cuti ini tidak bisa aku setujui. Jika kau benar-benar ingin istirahat, kau mengundurkan diri saja. Segera aku setujui. Sudahlah Supervisor Doni, kita kembali ke perusahaan dulu. Istirahatlah baik-baik. Bu Rosa, kita berada di pihak yang sama kan? Sekarang perusahaan sedang dalam kesulitan. Jika semua orang seperti Lena, bagaimana perusahaan ini akan berlanjut? Anda lihat semenjak dia hamil, telepon tidak diangkat, pesan klien juga tidak dibalas. Sudahlah, perusahaan menetapkan bahwa cuti melahirkan bisa diatur sendiri. Lagi pula akhir pekan adalah waktunya pribadinya dia. Memang boleh aku tidak balas pesan? Bu Rosa, yang kita buka itu perusahaan, bukan badan amal. Dan proyek yang ada di tangan dia sekarang tidak ada yang handle. Sudahlah, aku akan atur orang handle proyek dia. Kau setuju cutinya dia? Baiklah, sudah lama dia di bawah perlindunganmu. Aku pasti akan jaga dia baik-baik. Seperti yang kau katakan, semua karyawan di perusahaan Sangrila ada di bawah perlindunganku. Kalau begitu aku katakan di depan, siapa yang ingin main-main dengan perusahaan Sangrila, tidak peduli siapapun itu, aku tidak akan melepaskannya. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih Bu Rosa. Perusahaan yang baik tidak peduli sesulit apapun, tidak boleh mempersulit karyawan. Tapi supervisor orang kepercayaan Pak Wijaya, Bu Rosa, Anda menyinggung mereka. Tidak apa-apa. Rosa baru saja menjabat jabatan tertinggi di perusahaan Sangrila. Dalam setiap kesempatan akan ditekan oleh para pemegang saham. Situasi perusahaan Sangrila lebih rumit dari yang aku bayangkan. Jangan bengong lagi, cepat kirim yang belum dikirim pagi tadi. Baiklah. Halo? Bu Rosa, gawat. Ada masalah di gudang. Kesempatan datang. Dikira kau serba bisa. Ini sangat terpencil tempatnya. Panggil mobil derek saja. Bagaimana kalau aku coba? Baiklah. Sudah bisa? Terima kasih banyak. Aku akan bayar biaya perbaikannya. Tidak. Boleh traktir aku makan. Baiklah, silakan masuk mobil. Apakah ini masih mau? Kalau tidak mau aku buang. Oh, mau. Ini buat makan malamku. Anda, Ini semua utang. Dulunya aku buka pabrik pengemasan makanan. Sebelumnya menerima proyek besar dari perusahaan di kota. Semua orang sangat senang. Lembur Tan Panti menghasilkan lebih dari 10 ton barang. Ternyata pada tahap penyerahan barang, pihak sana membatalkan kontrak. Membatalkan kontrak? Apa pihak sana bayar penalti pembatalan kontrak? Demi orderan ini pabrik berkorban sangat banyak. Semua barang rusak di gudang. Akhirnya pabrik bangkrut. Karyawan tua dan muda, aku harus membayarkan gaji mereka. Aku jual semua yang bisa dijual. Setelah semua orang mendapatkannya, aku pergi ke kota untuk menagih utang. Perusahaan mana itu? Ini sangat keterlaluan. Anda katakan saja, kami akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda. Perusahaan Sangrila. Sangrila? Seharusnya bukan perusahaannya sama kan? Itu Sangrila yang menjual kue irisan Persik. Apa yang akan kau lakukan? Dalam berbisnis, yang paling penting yaitu integritas. Rosa, tidak peduli bagaimana perkembangan Sangrila di masa depan, kau tidak boleh melupakannya. Aku akan bantu Anda menggugat Sangrila, rebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik pabrik. Kau sudah pikirkan baik-baik? Mana ada CEO yang menggugat perusahaannya sendiri? Aku bukan hanya mau menggugat, aku akan buat masalahnya menjadi besar. Biar semua orang tahu perusahaan Sangrila berutang uang proyek pada pabrik kemasan. Kadang sesuatu harus dihancurkan dulu agar bisa dibangun yang baru. Aku sebagai CEO lebih mudah untuk memeriksa. Ketemu. Pabrik makanan kemasan Fiesta. Perincian kontrak dan transfer semuanya ada di sini. Pak Wijaya, kali ini kau sepertinya bakalan langsung masuk ke bui. Gawat, Paman. Kau lihatlah kau, sama sekali tidak punya wibawa kepemimpinan. Bagian hukum. Segera laporkan video ini, take down dan blokir akunnya. Sekarang semua akun pemasaran posting ini sama sekali tidak bisa dihapus. Kalau begitu cari bapak tua ini. Aku mau dia. Tunggu, bapak tua itu upload video baru. Ini kenapa Rosa berada di satu tempat dengan dia?
Sudah datang. Bukankah ini orang baik hati yang bantu carikan pengacara untuk Tunggu, kakek? bukankah ini konferensi pers Sangrila? Halo semuanya, aku CEO perusahaan Sangrila Rosa, juga perwakilan dari Tuan Chandra pihak penggugat. Apa-apaan ini melawan perusahaan sendiri? Ini sangat seru. Tindakan memegang saham perusahaan kami, Wijaya, secara serius telah melanggar peraturan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan Sangrila secara terbuka, adil dan tidak memihak mendukung penggugat Tuan Chandra untuk menuntut Sangrila. Semua bukti yang dia serahkan semuanya diperoleh secara legal melalui perusahaan Sangrila. Ini terlalu kejam. Pantas saja disebut perusahaan legendaris, benar-benar berani berbuat, berani bertanggung Kami jawab. berharap dapat menyampaikan komitmen kami melalui cara ini. Seluruh proyek kerjasama di bawah perusahaan Sangrila dipastikan bebas dari kasus penunggakan maupun keterlambatan pembayaran upah. Kami menyambut terbuka pengawasan dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Gunawan, kau sudah ketagihan jadi bodyguard ya? Jangan sampai aku tahu kau melakukan hal yang tidak ada hubungannya dengan akuisisi. Siapa? Bising kali. Ini aku, kakak sepupu. Bagaimana aku bisa masuk? Atas dasar apa Paman menyerahkan semua uang dan rumah padamu? Ayahku meninggalkan rumah dan uang padaku. Bukankah itu wajar dan legal? Kau jangan senang dulu. Menurutku, percuma punya uang di paruh pertama kehidupan. Lebih baik menikah. Begini, nanti sore kau ikut denganku pergi kencan buta. Kenapa? Tentu saja untuk menonjolkan kecantikanku. Ibuku memperkenalkan keluarga kaya padaku. Katanya uangnya tidak akan habis dipakai 10 keturunan. Jika itu berhasil, begitu ada kerjasama pasti berikan padamu. Bukankah itu bagus? Ayo. Supir, bagaimana kondisimu? Aku datang untuk part-time. Kau percaya? Pasangan kencan butaku adalah kau. Kau ini cuma supir, buat apa berpura-pura? Menyebalkan. Pantas saja Andika tidak mau datang. Kakak sepupu, kenapa merendahkan profesi orang? Ingat ya, kembalikan baju ini yang pinjam denganku. Rosa, kau jangan sombong. Tunggu besok aku pergi ke acara perusahaan Winter dan mendapatkan Pak Gunawan. Lihat bagaimana besok aku akan membereskanmu. Gawat, kerja di Sangrila melupakan acara pesta sendiri. Jalankan sesuai rencana. Sudah mau terlambat. Kau meminta aku jadi pasanganmu. Apakah tidak akan ditertawakan orang? Menurutku lumayan oke kok. Ayo. Sepupuku yang baik, bahkan jika Sangrila benar-benar mau bangkrut, kau juga tidak perlu sampai cari seorang supir jadi pasanganmu. Tapi cocok dipasangkan denganmu, tidak sepertiku. Setelah aku menjadi Nyonya Gunawan, kita bukan lagi dari dunia yang sama. Aku heran kenapa bunga dafodil tidak mekar. Ternyata kakak sepupu sedang berpura-pura. Kau? Kalian? Benarkah itu Pak Gunawan tidak pernah muncul di depan umum? Ini acaranya keluarga Gunawan, mana mungkin palsu. Kalian tunggu saja. Maaf Nona, sepertinya kita ada kesalahan saat daftar masuk. Selama kau suka, jangankan omset Sangrila, seluruh perusahaan Sangrila juga akan berikan padamu. Kau mau ngomong apapun, perusahaan Winter tidak akan tertarik dengan orang seperti Dasar supir, memangnya aku punya hak untuk bicara di sini. Pak Gunawan. Pak Gunawan, bagaimana mungkin kau? Jangan sampai aku melihat kau mencari masalah dengan Rosa. Pak Gunawan, tidak usah bertanya yang seharusnya tidak dipertanyakan. Kembali ke perusahaan saja. Bu Rosa, bukankah Anda ingin membicarakan kerjasama dengan perusahaan Winter, tidak pergi mengobrol? Dia bukan Pak Gunawan, itu palsu. Bagaimana bisa? Aku sudah suruh orang untuk selidiki. Pak Gunawan sekolah di Italia, sangat menyukai anggur Barolo dari Italia, Mengfudino. Dia suka desain bisnis dengan gaya Jerman, terutama sangat menyukai Mansa Tagate dari Montblanc. Masalah yang paling fatal, penjepit dasi. Meskipun gaya yang dipilih betul, tapi lokasi jepitnya salah. Seharusnya di baju tepat di tengah antara kancing ketiga dan 4. Sekaligus juga harus menjepit bagian depan kemeja, bukan malah menjepit kedua sisi dasi. Semua tanda-tanda itu menunjukkan dia bukan Pak Gunawan. Tidak disangka, kau begitu memerhatikan Pak Gunawan. Mengenal diri sendiri dan musuh tidak akan kalah dalam pertempuran. Tiba-tiba aku menyadari kau lebih mirip Pak Gunawan. I know when there's nothing to help. Watch me make 'em bow.